Jadi saya itu mengangkat berita otomatis harus ada sumbernya, Pak. Sumbernya. Karena memang saya berpikir ini bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Pak? Jack, alhamdulillah. Iya, habis rapat kan saya langsung ke sini. Jadi ini ada yang mau ditanyakan Pak Heri Susanto. Jadi begini. Soal apa nih? Jadi Ya. suka kalau ada YouTuber datang ke rumah itu saya suka ini nih, suka apa? Ya. Suka khawatir nggak ada apa nih yang mau ditanyakan? Ya, intinya mungkin saya silaturahmi. Yang kedua, ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak Heri. Tadi saya itu memang sesudah pulang kerja dan tiap hari pun saya meneliti, menyimak dan mencermati masalah kasus Subang. Nah, di dalam sebuah YouTube saya teliti, artikel saya teliti ya, setiap ada pemberitaan dari Dex Jabar atau Hope atau Tribun ya, atau YouTube judulnya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kenapa di dalam YouTube itu atau artikel-artikel itu tidak ada yang berjudul Bapak Yosef Hidayah sedang menyelidiki kasus ini atau sedang mencari pembunuhnya. Seperti itu Pak Heri yang saya tanyakan ya. Yang saya ingin tanyakan ya seperti itu. Nah, semoga Pak Heri itu sejauh mana mengetahui kasus ini, karena kan Pak Heri itu ada di tim ya, tim ya ATS itu. Nah, apakah ada itu judul seperti itu mungkin atau disamarkan atau bagaimana seperti itu? Jadi judulnya seperti ini, Bapak Yosef Hidayah sedang mencari pembunuhnya atau menyelidiki, seperti itu. Belum ada judul YouTube seperti itu Pak Heri. Jadi begini nih ya, Bang Jack ya. Tanggapannya bagaimana? Kalau Bang Jack, jadi sebelumnya kan mungkin Bang Jack tadi ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jack, bahwa Bang Jack membaca artikel-artikel dan konten-konten YouTube, belum ada yang judul memang seperti itu. Iya. Dan saya berharap Bang Jack juga nanti selain menanyakan kepada saya, menanyakan juga kepada YouTuber yang lain. Oh, seperti itu. Yang mungkin baik. Iya. Mungkin yang Bang Jack ketahui, YouTuber yang khususnya memang ikut membahas juga, memantau juga dan memberitakan juga terkait kasus yang terjadi di Jalan Cagak Subang ini. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena supaya memang nanti lebih objektif ya. Iya. Karena mungkin Bang Jack juga tahu ya, dalam hal ini saya sering mendampingi Kang Yoris dan Danu ya. Yang memang menurut pendapat saya sih, logika saya dan orang juga mungkin berpikir bahwa yang namanya Yoris ini bisa dikatakan anaknya Pak Yosef, yang dalam hal ini juga beliau itu kan sebagai ayah sekaligus suami daripada korban. Jadi saya berpikir di sini, ini juga mesti saya jelaskan dulu nih terlebih dahulu ya. Iya, boleh. Saya berpikir bahwa mungkin teman-teman yang lain juga para subscriber Bang Jack melihat juga channel saya mungkin ya. Iya, betul. Yang kebetulan kan seperti itu, bahwa saya di situ sedikit banyak hal yang saya lakukan, terutama dalam mendampingi Kang Yoris dan Kang Danu ini. Iya, betul. Apalagi saya kan yang menghubungkan mungkin ya dengan ATS Law Firm. Yang dalam hal ini Bapak Ahmad Taufan Sudirjo selaku presiden dari ATS Law Firm sendiri, ya kan? Boleh. Dan itu pun saya jelaskan juga berdasarkan permintaan daripada keluarga. Nah, keluarga di sini kan banyak. Siapa yang lebih jelasnya adalah Wak Lilis. Ya, Wak Lilis itu uaknya Yoris itu kan. Nah, dan Yorisnya itu sendiri. Nah, oleh dasar itulah maka saya membangun komunikasi dengan Pak Topan dan menyampaikanlah terkait
hal ini kepada beliau dan alhamdulillah saya juga direspon baik. Pak Topan juga bersedia mendampingi Yoris dan Danu, ya bisa dikatakan kan 0 rupiah ya. Jadi beliau itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya. Itu pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya juga apresiasi besar kepada beliau atas kesediaannya untuk mendampingi Danu dan Yoris. Kan seperti itu. Baik. Terkait apa yang Bang Jack tadi sampaikan, misalkan di dalam konten YouTube saya juga atau video YouTube saya juga belum ada judul yang mengatakan bahwa saya belum buat judul Pak Yosef mencari pelaku, ya kan? Yang ditanyakan oleh Bang Jack. Iya betul. Nah, saya akan meneliti. Udah ribuan judul YouTube. Kenapa saya tadi jelaskan dulu biar semuanya kan lebih jelas dulu ya? Iya. Karena mungkin saya juga tadi menyampaikan kepada Bang Jack juga tidak nanyanya nanti bukan sama saya saja. Jadi kepada youtuber yang lain juga yang kebetulan meliput kasus ini, itu juga untuk ditanyakan. Nah, tujuannya kenapa? Agar objektif. Dikhawatirkan karena memang saya sering, bukan karena memang saya sering ya, karena memang saya mendampingi sering antar Yoris dan Danu, ya misalkan terkait pemeriksaan di Polres Subang atau bagaimana, takut dianggap jawaban saya tidak objektif. Kan begitu ya? Nah, betul. Kalau menanyakan kepada saya berpikir adalah yang namanya kita itu sebagai YouTuber itu yang kita pegang adalah undang-undang ITE. Betul. Nah, jadi saya itu mengangkat berita otomatis harus ada sumbernya, Pak. Sumbernya. Karena memang saya berpikir ini bahwa tidak ada kebebasan yang absolut. Jadi memang kita harus punya data yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Misalkan saya bikin judul itu, berarti kan harus ada kegiatannya, harus ada yang saya tahu tentang hal itu. Nah, untuk saat ini saya memang tidak memberitakan atau tidak membuat judul konten tentang itu. Karena saya memang belum melihat itu dilakukan oleh beliau, ya kan seperti itu. Betul. Ya, nah ini persoalannya kan mungkin saja saya tidak tahu dan lagi pula memberitahukan kepada saya siapa sih saya. Betul. Kan begitu ya. Nah saya memang seperti itulah alasan kalau untuk saya belum membuat judul seperti itu. Tetapi saran saya sekali lagi ini perlu digarisbawahi. Bang Jack itu harus menanyakan kepada konten-konten kreator yang lainnya, agar apa yang Bapak tanyakan itu kepada konten yang lainnya itu jawabannya seperti apa. Jadi tidak takut dikhawatirkan ada anggapan-anggapan yang memang seperti itu, kan betul, begitu ya. Betul. Nah itulah mungkin yang saya jelaskan terkait hal yang Bang Jack tanyakan. Mudah-mudahan Bang Jack puas dengan apa yang jawaban baik saya paham. Saya yang sudah saya sampaikan kepada Bang Jack. Saya paham. Ya mungkin dia itu memang lagi mencari ya, tapi kita kan tidak tahu kan? Tidak tahu. Betul. Kan, cuman saya yang jadi penasaran deh. Itu kan banyak kali kan judul YouTube tuh, udah ribuan, terus artikel-artikel dari apapun itu media online, media sosial apapun. Aku belum pernah menemukan judul yang seperti itu. Jadi tanda tanya saya kan tidak tahu kan seperti itu. Saya terus terang tidak tahu ya. Jadi ini pertama mungkin intinya silaturahmi, yang kedua mencari informasi yang aktual untuk disampaikan kepada publik. Kebenarannya seperti apa akan seperti itu. Jadi yang namanya manusia ya mungkin kita mencari informasi ya saling tolong menolong lah buat intinya. Jadi semoga dimudahkan aparat kepolisian ini seperti itu. Dimudahkan. Dan mungkin nih yang saya jelaskan dan saya juga Bang Jack juga saya nanti sama-sama ya. Betul. Untuk bagaimana bisa menyampaikan di channel YouTube Bang Jack dan saya juga sama ya. Bahwa saat ini itu kan saya juga sangat mengapresiasi kerja kepolisian, terutama mungkin penyidik ya. Jadi doakanlah, karena saya kan sering lah mengantar Yoris, Danu
yang kebetulan juga di sana misalkan ada pemeriksaan BAP, di sana sudah ditunggu oleh pengacaranya ya, yang mungkin dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Ahmad Taupan Sudirjo dan rekan. Nah, jadi saya tahu betul bahwa polisi itu, khususnya penyidik itu, sampai saat ini bekerja keras. Itu sangat bekerja Wah, keras. keren ya. Luar biasa. Iya, keren. Yang saya tahu, kadang misalkan istirahat itu waktunya sholat, waktunya makan, ya kan ya? Iya. Malahan kan sampai malam. Pernah kan 5 hari secara berturut-turut, saudara Danu juga yang dalam hal ini kliennya. Keren pokoknya, keren. Kliennya Bapak Ahmad Taupan Sudirjo diperiksa 5 hari berturut-turut dan itu juga ada yang sampai malam. Ya kan? Iya. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi secara pribadi saya Herisanto mengapresiasi yang luar biasa kepada kepolisian, khususnya Polres Subang ya, Polda Jabar juga mungkin dari Mabes Bareskrim dari Bareskrim ya, karena memang saya tahu bahwa betul-betul dari pihak kepolisian itu sedang bekerja keras. Jadi mungkin kepada masyarakat, kepada siapapun, kita harus memberikan ruang, memberikan waktu yang sebanyak-banyaknya kepada pihak kepolisian, karena sampai saat ini pun belum bisa memutuskan, bukan berarti karena tidak bekerja, tetapi kan mungkin ini ada sangkut pautnya dengan yang namanya hak asasi manusia. Toh memang pihak kepolisian juga kan harus ada cukup bukti dan teliti banget hebat supaya bisa menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai kalau salah-salah kan bahaya juga karena ini menyangkut sebuah institusi besar yang kita cintai, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baiklah. Oke, Pak Heri, saya sangat paham sekali dengan penjelasannya. Mungkin seperti itu ya. Jadi polisi itu hebat sekali, pokoknya yang penting kita dorong doa yang positif, semoga para penyidik, aparat kepolisian semoga dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan suatu apapun ya sahabat. Doa adalah senjata bagi kita semuanya untuk mendorong kelancaran suatu apapun permasalahan yang ada di bumi ini. Dan ingat, orang yang telah melakukan kejahatan, kemurkaan di muka bumi ini tidak akan lama, sahabat. Karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha mengetahui segala-galanya. Itu ya. Nah, yang penting kita jangan berburuk sangka kepada siapapun kalau belum ada bukti. Intinya dorong doa saja. Baiklah sahabat, terima kasih dan mohon dukungannya channel saya Subang Hijau. Dan ada mungkin satu yang ingin saya sampaikan, ya istilahnya mungkin bisa saja mungkin ini bukan pesan lah. Gimana? Tapi karena kita sama-sama mengingatkan saja. Begitu. Ya betul. Karena yang namanya, saya kan pernah bilang, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Betul. Jadi kita harus sepakati bahwa saat ini baik Danu maupun Yoris maupun Pak Yosef juga statusnya kan masih posisi saksi. Iya, betul. Jadi dalam hal ini kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Iya, betul, betul. Kan? Betul sekali. Sekali lagi kita doakan saja dan kita dukung sepenuhnya pihak kepolisian, karena memang pihak kepolisian merupakan sebuah institusi yang memang mempunyai kewenangan penuh untuk mengungkap kasus sekaligus menetapkan. Jadi betul. Saya tidak ingin ada pihak-pihak manapun yang memaksa seseorang betul untuk menetapkan ini. Jadi intinya polisi mungkin lebih tahu lah kapan saatnya harus beliau itu membuat press conference jadi intinya jangan menuduh si A inilah si B si C seperti itu ya Kang Heri ya. Betul seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu jangan menjadi sebuah statement saja. Betul. Tetapi ini kan pengecualian, tidak ada pengecualian ya. Siapapun itu ya sama-sama kita harus sama-sama memegang statement itu gitu Pak. Iya, betul. Oke, baiklah sahabat. Ini penjelasan Bapak Heri Susanto sudah sangat jelas sekali ya secara gamblang pertanyaan saya tadi. Dan ya namanya juga orang tidak tahu ya pasti bertanya kan seperti itu. Nanti kalau tidak bertanya sesat di jalan. Jadi saya mencari informasi aktual untuk pemberitaan kepada publik ini. Seperti itu sahabat ya. Oke baiklah sahabat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan tulis komentar.
Ya sahabat, doakan semoga kasus ini cepat selesai dan para penyidik dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan suatu apapun. Ini ngobrol santai sahabat sama ya, Pak kita Heri ngobrol santai sambil ngopi. Ngopi lah. Jadi kita ngobrol santai sambil ngopi, yang penting positif. Seperti itu sahabat ya. Oke, baiklah sahabat, terima kasih dan dicukupkan sekian bincang-bincang pada hari ini. Semoga bermanfaat. Buang yang negatifnya, ambil yang positifnya dari pembicaraan kita ini. Betul nggak Kang Heri? Betul. Ya, setuju. yang penting jangan buruk sangka kepada orang lain sebelum tahu apa yang terjadi. Biarlah polisi yang bekerja. Kita serahkan ke aparat hukum yang sedang bekerja keras. Hidup Polri dan hidup para YouTuber dimanapun Anda berada. Ya, semangat terus ya. Semangat terus untuk menggali kasus ini, mencari informasi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.